Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dulistiami dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dan di sini ada kakak siapa? Ya, nama gua Maulana Alwi Ramadan, biasa dipanggil Alwi. Kalau boleh tahu nih kak, menurut kakak sastra tahun 90-an itu apa sih? Ya, apa ya? Sebenarnya kalau ngebahas dari tahunnya sastra 90-an itu gimana, sebenarnya kita harus belajar dulu dari kita harus kenal dulu dari sastra. Kalau di Indonesia sendiri sih yang gue tahu tuh ada sastra Melayu lama kayak gitu-gitu tuh, kita harus kenal dulu. Jadi ya kalau sependek pengetahuan gue, sastra Melayu lama itu kan cirinya sastra Melayu yang ngegunain bahasa Melayu gitu kan. Nah terus juga biasanya cerita-cerita yang diangkatnya tuh seputar kehidupan istana kayak gitu tuh. Nah terus pengarangnya biasanya anonim. Arti anonim tuh pengarangnya biasanya nggak dicantumin kan. Kalau sekarang tuh karya-karya sastra misalkan puisi gitu, karya misalkan Seno Aji Gumilar atau Wiji Tukul dan segala macam kan gitu. Jadi intinya kalau sastra Melayu lama tuh gaya bahasanya bahasa Melayu dan biasanya tuh ceritanya seputar istana. Nah, terus kalau misalkan turunnya lagi itu sastra postmodern tuh biasanya ceritanya tentang azab, kesengsaraan rakyat, biasanya kayak gitu-gitu tuh. Nah terus lanjut lagi di sastra angkatan 45-an tuh biasanya perjuangan merebut kekuasaan atau kemerdekaan. Nah itu tuh tokoh-tokohnya tuh ya kita kenal lah, tokohnya kita kenal kayak siapa sih ya, bahasanya Khairul Anwar kayak gitu-gitu tuh tokoh-tokohnya. Nah terus juga turun lagi di 50-an tuh yang disebut majalah kisah gitu. Sebenarnya antara 45 sama 50-an isunya sama, cuman secara estetika penulisan sama dia ada tambahan situasi tanah air setelah kemerdekaan ya kayak gitu tuh. Jadi fokus ke pembangunan dan segala macam gitu tuh. Dia menjelaskannya biasanya itu. Nah terus di angkatan 66 itu tuh kita kenal biasanya sebutannya majalah Sastra Horizon. Nah tokohnya tuh biasanya yang kita kenal tuh Muchtar Lubis tuh. Terus turun lagi di angkatan 70-an, terus sampai ke 80 dan 90. Nah karya yang sangat menonjol di angkatan 90-an ini cirinya tuh pasti cerita tentang romantisme, percintaan, terus kisah-kisah komedi biasanya kayak gitu. Nah terus juga ada contoh puisinya kayak Wiji Tukul tuh, dia biasanya menjelaskan tentang kondisi saat Orde Baru di masa kepemimpinan Pak Soeharto. Situasi hari itu dia ceritakan melalui puisi-puisinya. Nah biasanya genre itu yang kita sebut puisi perlawanan kayak gitu-gitu tuh. Intinya karakteristik, kalau ditanya bagaimana sih sastra 90-an ya, karena karakteristik yang paling menonjol tuh satu, romantisme percintaan, terus banyaknya sastrawan perempuan gitu, terus bahasannya biasanya gender gitu. Terus kalau misalkan di sisi perlawanannya ya situasi pada saat itu gitu. Paling itu aja sih ya yang gue tahu. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara sastra zaman dulu, maksudnya kayak tahun 90-an sama yang sekarang ini? Oke, kalau gua biasanya ngelihatnya dari sosial kultur, terus dinamika politik pada saat ini dan masa itu gitu kan. Nah artinya begini, di zaman dulu orang membuat puisi ataupun membuat sebuah karya sastra itu benar-benar dari hati dan apa yang dia rasakan pada saat itu kan. Artinya kayak misalkan dulu tuh kita krisis moneter ya kan, di tahun 90-an kan identik dengan krisis moneter atau penjajahan Orde Baru atau sifat polisi yang otoritarian. Artinya semua kebijakan harus diselesaikan dengan peluru gitu kan. Nah bagi gua
ketika perbedaan itu harus ada antara sastra 90-an dan tahun 2000 ini, ya itu masalah, lagi-lagi masalah sosial kultural gitu, lagi-lagi masalah budayanya, masalah sosialnya, masalah politiknya. Nah hari ini kan kita bicaranya di era di era hari ini, yang kita bicarakan bukan penindasan lagi kan, bukan penindasan di masa Orde Baru gitu, tapi kita tuh udah fokus masalah hidup gitu, masalah pribadi. Makanya gue tuh kadang suka melihat di FYP TikTok tuh, ya di era digital hari ini ya, gue suka ngamatin ya motivasi yang bernilai sastra. Menurut gue bernilai sastra, jadi motivasi buat diri sendiri. Dan identik tuh kalau puisi-puisi ataupun karya sastra hari ini tuh pasti masalah mental health gitu loh. Pasti kayak gitu kan, gitu ya. Rangkaian katanya, estetika katanya, ya menurut gue masih sama sih. Kita lagi-lagi ngadopsi ke tahun-tahun sebelumnya, dan apa ya, memiliki apa, kita masih memakai teori lama lah, bahasa gampang. Cuman masalah situasi hari ininya aja yang udah berbeda gitu. Oh iya, terus menurut kakak ruang lingkup sastra ini itu mencakup apa aja sih? Di era 90 ya? Iya. Ruang lingkup di era 90. Kalau ruang lingkupnya tuh berarti bicara aliran, genre, sama gaya sastra ya? Iya. Ya menurut gua di situ ada ruang lingkup postmodernisme gitu. Terus multikulturalisme, sastra identitas, sastra feminis, teknologi dan globalisasi, sastra populer, sama sastra postkolonial, sama minimalisme. Tapi yang paling jadi sorotan gue sebenarnya di tahun 90-an itu banyak sastrawan perempuan yang menonjol, dan bahasanya itu udah bahasan tentang gender gitu. Itu yang paling menonjol menurut gue di era 90-an. Itu sih paling. Kalau kakak pribadi nih, genre sastra favorit kakak itu apa sih? Ya kalau genrenya tuh lebih ke apa ya, yang pasti tuh karya-karya yang imajinatif gitu. Terus genre yang paling gue suka juga sastra klasik, terus sama sastra historis. Sastra klasik tuh yang tercipta karena wawasan yang tinggi, di situ terdapat wawasan yang tinggi. Terus kalau sastra historis tuh yang menceritakan pada zaman itu gitu. Ya kayak bahasanya, kalau contoh sastra historisnya tuh contoh gaya penulisannya Wiji, kebenaran tak akan mati gitu. Kenapa sastranya Wiji menjadi pertanyaan kan akhirnya, kayak kenapa kok emang pada tahun 90-an kebenaran itu mati gitu kan. Itu jadi pertanyaan. Akhirnya dia rangkum sehingga menjadi sebuah puisi. Akhirnya kita tahu, oh ternyata di zaman itu untuk orang berbicara kebenaran itu susah gitu, berhadapannya langsung dengan maut gitu, ya kan. Ya sampai akhirnya Wiji hilang kan pada saat itu. Sampai hari ini kita nggak tahu keberadaan Wiji kayak gimana gitu. Ya paling itu sih yang gua tahu. Terus menurut kakak nih perkembangan sastra sekarang itu gimana sih? Menurut gua perkembangan sastra di era hari ini gitu sangat berkembang pesat sih. Menurut gua pesat banget. Bahkan untuk menjadi seorang sastrawan itu bagi gua udah nggak perlu, yang penting udah nggak perlu kita harus menjadi terkenal dulu gitu kan. Kalau di zaman pada saat itu kan emang benar-benar orang belajar sastra gitu, terus menulis puisi dan segala macam, dan dia sampai mendapatkan Nobel kan. Kalau hari ini kan nggak, siapapun bebas tuh nulis puisi gitu. Bahkan hari ini penilaiannya menurut gua udah bukan kayak dulu. Kita harus ada kalau zaman dulu kan tuh ada tuh pemberian penghargaan sastra, Nobel gitu, Nobel sastra, Nobel Oscar dan segala macam gitu. Kita harus ikut lomba dan segala macam gitu untuk menjadi untuk
karya kita terkenal gitu. Tapi hari ini enggak gitu, cukup like Instagram paling banyak, like TikTok paling banyak. Ya menurut gue itu udah jadi apa ya, konfirmasi gitu bahwasannya sastra gue layak di publik gitulah bahasanya. Jadi Gitu. siapapun kamu, apapun gendermu, nggak perlu kita terkenal dulu, itu udah bisa menciptakan karya kita sendiri gitu. Iya benar. Ya kayak gitu sih. Apalagi kan hari ini juga sebenarnya dari tahun-tahun 90-an kan yang kasus pemberedelan media massa, contohnya kayak Kompas, Tempo itu kan salah satu media yang salah 3 media yang dibredel karena sastranya kan. Gitu. Nah, tapi hari ini ya kita benar-benar bebas gitu. Nah, itu juga menjadi perbedaan antara tahun 90-an sama hari ini gitu. Hari ini kita menulis apapun dengan bebas gitu. Tapi di tahun 90 ya itu yang tadi gue bilang, kita harus berhadapan dengan maut gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi ada nggak sih yang ingin kakak sampaikan buat sastrawan masa kini gitu mungkin? Ya kalau gue sih apa ya, pesan gue ya, karena gue juga bukan seorang sastrawan, jadi buat pesannya ya udah gitu, terus aja berkarya gitu. Dan hari ini juga menurut gue, lu berkarya juga jangan nanggung dan jangan takut gitu. Karena hari ini ya siapapun bisa menjadi apa gitu. Oke, jadi mungkin udah sampai sini aja. Semoga yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak. Oke, jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.